Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Haki dari Manajemen 21F. Cost, Quality, Management, dan Just in Time. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Ebert tahun 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perancangan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, yaitu yang ke-1 yaitu performance, yang kedua yaitu estetik, yaitu kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau penampilan, yang ketiga yaitu service, yang keempat yaitu feature atau karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk produk yang punya fungsi yang sama. Yang kelima yaitu reliability, yaitu kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai spesifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu durability, yaitu tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Yang ketujuh yaitu conformance, yaitu tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedelapan yaitu business for us, tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang diiklankan. Di sini ada perilaku biaya, yaitu cost behavior, digunakan untuk melihat fungsi biaya dan sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsi sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penentu terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklarifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan, so output berubah. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost atau tetap, variable cost biaya perubah, dan mixed cost yaitu biaya campuran. Variable cost kebalikan dari fixed cost. Variable cost adalah biaya yang mengalami perubahan apabila terjadi perubahan permintaan, baik itu penurunan permintaan atau kenaikan permintaan, seperti contoh di atas. Apabila permintaan furnitur mengalami peningkatan dan alat pemotong akan digunakan untuk memotong kayu lebih dari 60 M, maka akan terdapat biaya yang mengalami peningkatan. Seperti biaya listrik akan tergantung dengan penggunaan mesin pemotong tersebut. Dengan kata lain, biaya listrik akan mengalami kenaikan. Lalu ada kualitas biaya. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik dan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan meningkat menurut Hansen dan Mowen 2006. Kualitas produk yang baik tidak hanya mengkarakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Karena itu, standarisasi kualitas merupakan hal yang penting guna mencapai kualitas produk yang diinginkan. Produk yang mempunyai kualitas yang baik dan sesuai spesifikasi yang dijanjikan akan tetap menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Produser yang tidak memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan menanggung tidak loyalnya konsumen, sehingga penjualan produknya akan cenderung menurun. Jika produsen memperhatikan dan menjaga kualitas digabung dengan kualitas pemasaran yang bagus serta harga yang wajar, maka dapat dipastikan konsumen akan melakukan pembela terhadap produk tersebut menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008. Lalu ada laporan biaya kualitas, yaitu Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi ke program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit perusahaan untuk membuat pelancaran serta mengkontrol jalannya produksi. Hal yang paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah angka atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi menurut Hansen dan Women tahun 2006.
Informasi mengenai tingkat quality cost per kategori produksi akan menjadi dasar bagi manajer untuk menghitung dampak kerugian dan membuat serta menentukan tingkat kepentingan perbaikan per kategori produksi. Terakhir yaitu ada rangkuman dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa quality cost management merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan organisasi dalam menjalankan usaha. Quality cost management yang dijalankan dengan baik akan mampu membuat perusahaan mengurangi kerugian secara signifikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Just in time adalah metode inventory yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan aktivitas dari proses produksi suatu perusahaan dengan cara meminimalisir persediaan barang. Dengan metode ini perusahaan akan mampu mengurangi pemborosan terutama untuk pengurangan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities sehingga pada akhirnya JIT akan meningkatkan nilai keuntungan dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.